Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir kitab atau surat Al-A'raf dan pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang kamu dulu kerjakan. Ikhwati rahimakumullah. Pada ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menerangkan bagaimana keadaan penghuni surga. Keadaan penghuni surga sangat berbeda dengan penghuni neraka. Di mana di dalam ayat ini diterangkan penghuni surga dicabut berbagai perasaan buruk yang ada di dalam hati mereka. Dendam, ya, benci, dengki, hasad, semua dicabut oleh Allah dari dada para penghuni surga. Sehingga ikhwah, orang-orang kalau sudah masuk surga itu adanya saling berkasih sayang, saling menghormati, saling menghargai. Tidak ada sedikit pun rasa benci di dalam hati-hati mereka. Ya sudah tidak ada lagi tempatnya, sudah dicabut oleh Allah. Adanya ketemu orang itu senyum, ketemu orang itu mengucapkan salam, ketemu orang itu di dalam surga adanya adalah berkasih sayang. Mulutnya penghuni surga penuh dengan rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa menjadi apa? Bisa menjadi
tolak ukur kita kalau di dunia ini mau ketemu para calon-calon penghuni surga. Ya. Para calon-calon penghuni surga itu Allah sudah biasakan di dalam hati mereka, di dalam mulut mereka kalimat-kalimat yang baik. Ya. Tidak mudah benci, tidak mudah dendam, tidak mudah hasad, ya. Tidak mudah punya perasaan yang tidak baik kepada orang lain. Ini harusnya kalau kita misalnya ingin masuk ke dalam surga, hendaknya kita betul-betul jauhi, ya, jauhi dari perasaan-perasaan tersebut. Kalau seandainya hadir perasaan tersebut, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pantas. Surga tidak pantas dimasuki oleh siapapun yang masih ada rasa dendam, rasa sombong. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarrah minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada rasa sombong meskipun hanya seberat dzarrah. Artinya apa? Kalau dia masih bawa kesombongan sampai mati, maka dia sebelum masuk surga dicuci dulu sama Allah SWT. Bisa jadi dimasukkan ke dalam neraka atau dia dihisab di qantoroh, ya, sebuah tempat yang di mana di situ nanti Allah bersihkan rasa-rasa buruk yang ada di dalam hati seorang manusia, atau bisa diampuni karena Maha Rahmat dan ampunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbeda dengan keadaan penduduk neraka. Orang kalau masuk neraka, mereka isinya, ya, di dalam neraka hanya saling tuntut, mereka saling marah, saling benci, saling umpat. Ya, tidak ada kalimat-kalimat baik yang ada di dalam neraka. Karena mereka disiksa gitu. Keadaannya betul-betul saling salah menyalahkan. Gara-gara kamu nih saya kafir. Gara-gara kamu ini saya ikut merokok misalnya. Gara-gara kamu ini saya suka ngomong jorok. Paling salah-salahan. Akhirnya apa? Gelut. Akhirnya hantam-hantaman. Itu keadaan orang yang ada di dalam neraka. Ya kalau di dalam surga, semua saling berterima kasih. Semua saling syukur. Syukur kepada Allah pertama. Yang berikutnya kepada sesama sahabatnya. Inilah pentingnya bersahabat dengan sahabat yang baik. Pentingnya punya lingkungan yang baik. Karena sahabat yang baik itu faktor paling penting menjadikan kita itu orang-orang baik. Coba kalau kita itu hidup sendirian di dunia, tidak mungkin kita ini bisa jadi orang baik. Kita itu baik gara-gara apa? Gara-gara ada orang-orang baik di sekitar kita. Orang tua kita yang baik, saudara kita yang baik, ya, lingkungan kita, teman-teman kita, guru-guru kita. Mereka baik, ngajak kita baik, akhirnya ngajak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bagaimana menyuasanakan antum di pagi hari seperti ini dalam keadaan sudah melakukan banyak amalan-amalan yang baik. Coba kalau nggak ada orang-orang baik, apa yang antum lakukan pagi kayak gini? Ya, itu kan. Kalau nggak ada orang baik, apa yang antum lakukan pagi seperti ini jam 4:45 di luar sana? Berapa banyak orang yang di hari-hari atau di waktu-waktu seperti ini sudah melakukan kemaksiatan. Sudah melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan yang paling parah adalah apa? Meninggalkan kewajiban. Baru lebih berikutnya adalah melakukan dosa. Ini, itu, ini. Wal'iyadzubillah. Nah, ini keadaan orang penduduk surga. Wa naza'na ma fi sudur. Lah gimana nyebutnya rasa benci di dalam hati manusia? Wallah. Caranya Allah itu nyabut itu gimana? Wallah. Pokoknya hati orang yang sudah masuk surga itu tidak bisa lagi, settingannya itu udah nggak bisa lagi berpikir yang jelek. Jadi pikirannya itu positif terus, pikirannya itu baik-baik terus gitu ya. Karena Allah sudah desain begitu ya, hati orang yang masuk dalam surga itu dengan desain yang sempurna. Tidak ada lagi apa kalau diri sendiri sebut sebagai ghil. Ya, ghil itu wa naza'na ma fi sudurhim min ghil. Ghil itu dendam, ya, benci.
cemburu. Itu masuk cemburu juga. Jadi nggak ada ceritanya. Misalnya ada yang tanya, Ustaz, nanti suami saya sama bidadari, gimana perasaan saya? Tidak ada lagi cemburu. Ya. Suaminya istrinya 100, itu tidak ada cemburu. Tidak ada. Udah dicabut itu. Jadi adanya bahagia, ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho dengan pemberian Allah itu. Mereka ridho dengan perbuatan suaminya, perbuatan istrinya, anaknya, semuanya di dalam surga. Tidak ada lagi iri, nggak ada lagi. Loh, saya kok surganya saya kok di bawah si fulan. Misalnya pembantu saya kok surganya di atas. Tidak ada lagi perasaan seperti itu. Semua orang ridho. Loh, bapak saya surganya di bawah, saya anaknya kok lebih tinggi dari beliau. Tidak ada perasaan kayak gitu. Ya, ridho semuanya. Karena sudah Allah cabut ghil, ya, sebuah di sini dosa, ya, atau sebuah perasaan yang tidak baik di dalam hati manusia yang masuk ke dalam surga. Tajri min tahtihimul anhar. Nah, ini keadaan surga yang kedua adalah tajri min tahtihimul anhar. Mengalir di bawah para penduduk surga ini sungai-sungai. Nah, ini bentuknya siapa? Kita hanya bisa membayangkan saja, ya, bahwa di bawah penduduk surga itu akan mengalir sungai-sungai. Diceritakan ada sungai madu, ada sungai susu, ya kan? Ada sungai khamr, ada sungai air tawar yang kalau orang minum tidak akan haus selama-lamanya. Orang minum itu bukan karena kehausan, tapi orang minum hanya bersenang-senang saja di dalam surga nanti. Nah, itu. Jadi adanya indah dan indah. Dan memang fitrahnya manusia itu kan senang sungai. Ya, kayak kamu. Dikit-dikit pengennya dari anak kecil. Dari anak kecil tuh senang air. Ya, apapun air, kayak apapun hujan-hujanan, itulah. Maka Allah SWT berikan sesuai dengan kesenangan mereka. Tajri min tahtihimul anhar. Dan kemudian apa yang mereka ucapkan di dalam surga? Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka bersyukur. Allah SWT berikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka bisa beramal soleh, sehingga bisa menjalankan ketaatan. Coba kalau bukan petunjuk Allah, apakah kita bisa sholat? Tidak bisa. Apakah kita bisa beriman kepada Allah yang nggak kelihatan? Tidak bisa. Kalau bukan karena petunjuk Allah, banyak orang yang pikirannya itu ya hanya yang dia percaya hanya yang terlihat saja. Coba Allah di mana? Nggak kelihatan kan? Kalau Allah nggak ngasih petunjuk kita, kafir betul kita ini. Nggak kelihatan kok. Yang kelihatan aja kadang nggak percaya kok. Yang nggak kelihatan aja, yang kelihatan aja kadang kita nggak percaya. Apalagi nggak kelihatan hal-hal yang gaib. Ada malaikat, ada surga, ada neraka, ada siksa kubur, ya, ada jin, ada hal-hal yang gaib yang betul-betul nggak diraba, nggak bisa. Dipikirkan pun kadang nggak nyampe. Neraka kayak apa ya? Neraka itu di mana ya? Terus nanti itu di dalamnya seperti apa ya? Apinya kayak nggak kebayang. Kalau bukan petunjuk Allah, niscaya manusia atau orang-orang beriman itu pasti akan melakukan hal-hal yang menjerumuskan diri mereka ke dalam neraka. Udah, Masya Allah, kalau di media sosial tuh, ngeri betul. Ngeri betul. Banyak orang yang kalimat-kalimatnya itu menjurus kepada kekufuran. Qaramakumullah. Maka penduduk surga mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji milik Allah yang memberikan petunjuk kami sehingga bisa masuk surga ini. Atas petunjuk Allah kita bisa masuk surga. Bukan karena amalan, ya, tapi Allah berikan petunjuk seseorang itu bisa sampai surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kan tidak akan mungkin bisa mendapatkan petunjuk kalau bukan Allah yang ngasih. Bukan sekedar lingkungan yang baik, orang tua yang soleh, pondok yang baik, teman-teman yang baik, bukan. Tapi yang paling penting adalah hidayah dari Allah SWT. Betapa banyak orang yang berada di tengah orang-orang soleh, dia nggak soleh. Betapa tidak sedikit
orang tidak baik padahal di lingkungan yang baik. Dan sebaliknya, betapa tidak sedikit juga ada orang soleh lahir dari keluarga yang tidak soleh. Kafir bahkan. Ada orang baik di lingkungan yang tidak baik. Ada enggak? Ada enggak orang soleh dia lahir dari tengah kampung preman? Ada enggak? Ada. Ada enggak orang yang dia menjadi seorang syekh, orang yang Masya Allah alim, ibadahnya baik, padahal keluarganya semuanya melakukan kesyirikan? Ada enggak? Kalau bukan karena petunjuk Allah, niscaya kita ini bukan menjadi orang yang seperti saat ini. Ya, harus kita syukuri dan kita jaga sehingga kita bisa istiqomah menyembahnya, beribadah kepadanya. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Pengakuan yang berikutnya, rasa syukur para penduduk surga yang berikutnya adalah mereka mengatakan sungguh telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran, membawa risalah syariat Allah Subhanahu wa taala, membawa kitab suci yang menerangkan kebaikan-kebaikan, kebenaran adalah apa yang berasal dari Allah, mengalahkan, mengatur, mengarahkan akal yang dimiliki manusia. Wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka kemudian diseru atau dipanggil atau ada suara keras, ya ada suara, ya entah itu mungkin dari malaikat begitu ya. Ya, nah di sini hanya dikatakan mereka akan mendengar suara yang mengatakan apa? Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ada mungkin Allah SWT yang menyatakan. Jadi ketika mereka bersyukur atas hidayah dari Allah SWT, baru kemudian muncul suara keras, yaitu dengan mengatakan apa? Itulah ya, surga yang diwariskan kepadamu. Artinya surga ini bukan untuk siapa-siapa. Surga itu memang Allah persiapkan untuk kita semua yang mau menyembahnya, yang mau beriman kepadanya. Diwariskan untuk kita. Ibaratnya orang tua kita ya memiliki berbagai harta benda, memiliki berbagai kekayaan. Untuk siapa? Untuk siapa kekayaan itu? Ya untuk anaknya. Surga itu juga demikian. Surga itu diperuntukkan Allah kepada siapapun yang menyembahnya. Siapa yang mau taat kepadanya. Dan ketaatan kepada Allah sebagaimana ayat sebelumnya. Ya, la nukallifu nafsan illa wusaha. Tidak susah. Tidak berat. Sesuai kemampuannya masing-masing. Dikasih amalan yang mudah-mudah. Kemudian pahalanya luar biasa. Manusia malah milih jalan menuju ke neraka. Kebanyakan manusia seperti itu. Ini warisan Allah yang hanya diberikan kepada siapapun yang mau. Ya, yang mau. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bima kuntum ta'malu. Sehingga ikhwanakumullah, jika kita sadari dan kita betul-betul renungi bahwa surga tidak bisa dibeli dengan amal kita. Amal kita ini terlalu murah jika dibandingkan dengan kenikmatan surga yang abadi selama-lamanya. Sehingga kita ini kenapa beramal? Karena diperintahkan Allah. Beramal. Diperintah Allah. Amalan baik itu wajib ataupun sunnah, lakukan. Tentang surga itu murni adalah pemberian dari Allah SWT kepada siapa yang dia lihat baik ya menurut pandangannya dia. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai dan menerima amal-amal kebajikan kita. Dan semangat ikhwah, semangat antum dalam beramal. Sekecil apapun amalan, kita nggak ngerti amalan mana yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Ya, amalan-amalan wajib, apalagi amalan-amalan sunnah. Ya, salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua salat fajar itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. Pada subuh antum misalnya pada azan nunggu qomat enggak salat fajar, rugi. Ya, rugi itu. Allah sudah mengatakan kan? Rasulullah sudah mengatakan tuh, salat fajar 2 rakaat tok. Paling itu cuma 2-3 menit saja. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Si fulan malah tidur aja nunggu qomat. Aduh. Dan antum sudah enggak bisa lagi salat sunnah fajar sekarang.
Sudah lewat itu waktu 5 menit, 10 menit yang lalu. Sehingga jangan pernah lewatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita tanpa melakukan ketaatan yang menghantarkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.